Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kita ragukan bahwasanya pernikahan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibadah yang mulia, bahkan merupakan sunnah para mursalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Rasulullah, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri. Ini menunjukkan bahwasanya fitrah manusia, fitrah para rasul, mereka menikah, memiliki istri-istri. Tidak lain karena di balik pernikahan banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan oleh seseorang lelaki maupun seorang wanita. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'alallahi aunuhum." Tiga orang yang Allah wajib untuk menolong mereka, di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah yang dia berharap untuk menjaga dirinya dengan pernikahan tersebut. Maka kebahagiaan rumah tangga tidak mungkin tidak, dan ini merupakan syarat agar bisa meraih kebahagiaan dalam waktu yang langgang yang lama. Harus pernikahan orientasinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orientasi dunia. Benar, dalam pernikahan banyak kegiatan duniawi, kegiatan rumah tangga, kegiatan di kamar, kegiatan mencari nafkah, tetapi orientasinya antara suami dan istri harus sama-sama orientasinya akhirat agar bisa meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kala. Makanya ketika terjadi pernikahan, Rasulullah SAW mendoakan keberkahan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Yang artinya semoga Allah memberkahi engkau wahai sang lelaki, tentunya juga pasangannya. Wa baraka alaik, dan semoga Allah beri keberkahan bagi keturunanmu. Baraka alaik. Wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga Allah menggabungkan antara engkau dan istrimu dalam banyak kebaikan. Rasulullah SAW doakan tentang keberkahan. Keberkahan apa? Keberkahan adalah kebaikan yang menetap, kebaikan yang banyak yang menetap. Tidak dikatakan suatu itu berkah kecuali di situ ada kebaikan yang banyak dan menetap. Oleh karenanya, jadikanlah pernikahan antara, nasihat kepada akhi Ibrahim bin Bedi Abdad, kemudian juga kepada ukhti Afaf binti Fuad Bishr, ya. Jadikanlah pernikahan antum berdua sebagai sarana untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dan itu start dari awal. Begitu awal pernikahan, jangan lupa jalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian doakan istri, kemudian jangan lupa doa untuk berhubungan, kemudian juga salat 2 rakaat. Lakukan sunnah sejak awal. Begitu malam, latihan untuk mulai salat malam, ya. Bangunkan istri, istri bangunkan suami. Dengan demikian kehidupan rumah tangga akan menjadi indah, ya. Dan sehingga pahala terus bertambah dari hari ke hari. Dalam rumah tangga banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan, ya. Mencari nafkah adalah ibadah, ya. Mengurusi istri adalah ibadah, mengurusi anak adalah ibadah, ya. Sampai-sampai para ulama berpendapat jika ada 2 orang lelaki, si A dan si B, yang A dia rajin beribadah, dia syabab, a'zab, ya, jomblo, tidak punya istri, waktu dia untuk beribadah banyak, untuk baca Quran,
untuk sholat malam, ya, untuk puasa sunnah. Sementara si B, waktu dia kurang. Karena dia punya istri, karena dia punya anak, dia harus mencari nafkah. Waktunya habis untuk ngurusi istrinya, waktunya habis untuk ngurusi anaknya. Tetapi kata para ulama, yang terbaik adalah si B daripada si A. Kenapa? Karena ketika dia mengurusi anak istrinya, dia membanting tulang, mengeluarkan keringat untuk mengurusi anak istrinya karena Allah, semua di balik itu ada nilai ibadah dari si Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ini yang ingin saya ingatkan pada diri saya pribadi dan juga kepada kedua mempelai agar benar-benar menjadikan pernikahan ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kelalaian, saling mengingatkan bahwasanya kita ini menikah agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjauhkan kita dari Allah, maka kita jauhi. Yang menjadikan suami istri dekat kepada Allah, kita lakukan. Itulah yang buat kita bahagia nanti. Ya. Bukan kebahagiaan dengan banyaknya harta, dengan jalan-jalan ke sana. Itu cuma sekunder, bukan primer. Primer yang buat kebutuhan primer, yang bikin kita bahagia adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Percuma jika kita jauh dari Allah, kita mau jalan-jalan ke sana kemari, mau ke luar negeri, mau belanja barang-barang mewah, tapi hati kita jauh dari Allah, hanya kebahagiaan semu. Mungkin orang lihat dari luar kita bahagia, tapi hati kita kosong. Dan itu banyak rumah tangga seperti itu. Yang primer adalah bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla. Semoga Allah merahmati seorang laki di malam hari bangun kemudian dia salat malam. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa shallat, kemudian istrinya salat. Kalau istrinya tidak bangun, nadhaha ala wajhil ma, maka dia pun memercikan air kepada wajah istrinya agar istrinya mau salat. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail, dia bangun malam, fa shallat, kemudian dia salat. Wa aiqadat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya, fa shalla, kemudian suaminya salat. Jika suami tidak salat, maka dia pun memercikan air kepada wajah suaminya agar salat. Lihatlah bagaimana kerjasama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit nasihat buat saya pribadi dan saya khususkan terutama kepada akhi Ibrahim dan juga ukhti Afaf yang akan masuk dunia baru ya. Yang banyak sekali ya kebahagiaan di sana, ya. Banyak sekali pahala yang bisa diraih, di samping tentunya ada gelombang-gelombang, ada ya ujian-ujian. Insya Allah semuanya bisa dihadapi jika kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ini poin sangat penting. Kalau ingin bahagia, dekat dengan Allah. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Mau duit banyak, mau duit sedikit, dekat dengan Allah, bahagia. Mau duit banyak, jauh dari Allah, hanya kebahagiaan semu, hanya fata morgana. Orang melihat kita bahagia, tapi hati kita akan hampa. Wallahu taala alam bisawab.